Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk video saya yang kedua. Ini untuk materi farmakokinetik. Sebelum saya nanti lanjut untuk yang PPT-nya, ini saya jelaskan terlebih dahulu untuk konsep atau prinsip sederhana dari farmakokinetik. Farmakokinetik secara garis besar intinya adalah mengenai perjalanan obat di dalam tubuh, mulai dari saat obat itu pertama kali dikonsumsi hingga obat itu keluar dari dalam tubuh atau dimetabolisme oleh tubuh. Yang kita pelajari di sini prinsip dasarnya yaitu ada tentang ADME. Farmakokinetik pasti berhubungan juga dengan istilahnya ADME. ADME itu apa saja sih? ADME itu dari absorpsi, distribusi, metabolisme, sampai dengan ekskresi. Jadi prinsip sederhananya ketika kita minum obat, yang pertama kali terjadi adalah obat atau tablet atau kapsul yang kita minum ini pertama-tama dia harus larut terlebih dahulu. Ini namanya fase terdisolusi. Ketika obat itu pecah menjadi bagian-bagian terkecil sampai bagian yang paling kecil yang akhirnya nanti bisa diabsorpsi atau bisa menembus sel membran. Ini adalah yang pertama kali masuk ke dalam tubuh, disebut sebagai proses absorpsi. Jadi obat itu terserap di dalam tubuh dari lambung, pecah dari tabletnya pecah, kapsulnya pecah, atau mungkin yang larutan bisa nanti memisah dari sediaannya, kemudian nanti larut dan terabsorpsi di dalam tubuh. Absorpsi bisa mulai dari lambung, bisa mulai dari usus, yang akhirnya nanti masuk ke peredaran darah. Ketika masuk peredaran darah itu adalah masuk di fase distribusi. Nah, fase distribusi akhirnya nanti obat itu yang normalnya harus keluar dari dalam tubuh. Semua senyawa asing yang ada di dalam tubuh kita itu harus keluar. Bisa melalui metabolisme oleh hati. Tadi ada mulai fase metabolisme oleh hati. Ini 90% metabolisme terjadi di hati, walaupun di kulit bisa, di pernapasan bisa, di organ-organ lain bisa, tapi secara garis besar metabolisme tertinggi ada di hati. Kemudian ekskresi adalah proses pengeluaran obat dari dalam tubuh melalui ginjal. Jadi setelah tadi sudah fase kita minum obat hingga akhirnya dikeluarkan, fase ekskresi. Nah, intinya farmakokinetik hanya terkait tentang ini perjalanan obat dari masuk hingga sampai akhirnya obat itu terekskresi atau keluar dari dalam tubuh kita. Prinsip sederhananya metabolisme ini untuk pengeluaran ini ada dua jenis mekanisme pengeluaran ya, atau yang tadinya obat itu aktif menjadi tidak aktif dan keluar dari dalam tubuh itu dibagi menjadi dua. Untuk senyawa-senyawa yang mudah larut dalam air, dia akan dikeluarkan melalui ginjal. Sementara obat-obatan yang sifatnya sukar larut atau larut dalam lemak, maka dia harus dimetabolisme terlebih dahulu di hati, kemudian nanti baru bisa diekskresikan di ginjal. Nah, metabolisme dan ekskresi ini sama dengan proses eliminasi obat. Jadi obat itu menjadi tidak aktif atau dikeluarkan ini adalah oleh fase metabolisme dan ekskresi. Ini tadi untuk prinsip dasar farmakokinetik. Nanti untuk berlanjut ke PPT-nya. Oh ya, setambahan lagi, biasanya nanti perkembangannya untuk di farmakokinetik ini nanti ada yang namanya kondisi-kondisi yang tidak sesuai pada pada tubuh normal atau pada kondisi patofisiologi akan mengalami perubahan farmakokinetik. Misalnya nanti pada ibu hamil, terus kemudian pada orang dengan gangguan
sistem pencernaan, itu akan merubah siklus dari ADME ini tadi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ini. Misal seorang itu terkena diare, maka obat yang ada di sini yang tadinya harusnya terserap itu akan terbuang melalui feses. Absorpsinya akan terjadi penurunan. Itu nanti mengenai jauh lebih dalam di farmakokinetik. Ini kita mulai membahas tentang slide farmakokinetik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, farmakokinetik ini tentang proses perjalanan obat, mulai dari obat itu kita minum sampai dengan obat itu keluar dari tubuh kita. Ini tadi kalau tadi agak lebih simpel, sekarang ini lebih kita buat skemanya dari perjalanan obat itu, mulai dari obat itu kita konsumsi hingga keluar dari tubuh kita. Kita mulai dari pemberian obat. Di sini pemberian obat ada mulai dari oral, intravena, intraperitoneal, subkutan, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Beberapa obat ini yang pertama akan mengalami absorpsi dan distribusi, di mana nanti obat akan menembus membran melalui gastrointestinal atau sistem pencernaan, bisa juga melalui peritoneum, kulit, atau maupun otot ataupun paru-paru. Ini tergantung dari jenis cara pemberian obatnya. Peritoneum ini adalah di area sistem pencernaan, rongga perut. Jadi nanti kalau misalnya pemberian, hampir semua pemberian obat pasti akan mengalami absorpsi kecuali pemberian dengan cara intravena. Kalau menggunakan intravena dia tidak melalui fase absorpsi, tapi langsung masuk ke pembuluh, masuk ke dalam peredaran darah atau sistem blood plasma atau peredaran darah ini tadi. Jadi ini tadi skemanya saya terangkan ulang. Ini dari pemberian, ini absorpsi, kemudian ini adalah fase distribusi, yaitu penyebaran di dalam tubuh. Kemudian nanti ada sebagian yang akan di metabolisme di liver. Ini bisa menjadi inaktif, bisa menjadi aktif. Kemudian nanti ada yang berikatan dengan reseptor. Ini anggap aja reseptor targetnya adalah di sistem saraf atau neuron. Reseptornya bisa macam-macam tergantung obatnya. Ini bagian sel targetnya nanti akan terjadi keseimbangan. Ada yang terikat, kemudian ada yang lepas dan kembali ke peredaran darah. Kemudian ini nanti ada juga yang terdeposit di tulang ataupun di lemak. Nanti di dalam sistem peredaran darah juga nanti juga ada ikatan obat dengan protein darah. Ini ikatan obat dan protein darah contohnya adalah albumin. Di dalam darah terdapat albumin, itu juga akan mempengaruhi ikatan obat di dalam darah. Nantinya sistem yang terikat dalam protein ini akan seperti cadangan obat di dalam tubuh. Jadi untuk yang bisa dieliminasi nanti atau yang bisa dibuangkan itu hanya yang obat bebas. Sementara yang terikatan dengan lemak ataupun dengan tulang ini akan menjadi deposit. Keuntungan dari deposit ini misalnya adalah ketika kita menggunakan obat yang biasanya sehari kita memerlukan minum obat 3 kali, sehari 3 kali, karena ada deposit seperti ini, sistem deposit ini akan membuat obat lebih lama di dalam tubuh. Jadi penggunaannya obat bisa ada yang digunakan sehari sekali karena dia terdeposit di dalam jaringan, baik jaringan di dalam darah maupun di dalam jaringan-jaringan tulang ataupun lemak. Kemudian jadi ada dua inaktif ya, dua sistem inaktif, yaitu dengan cara dibuang ataupun dengan cara di metabolisme. Obat menjadi inaktif setelah dia di metabolisme ataupun dikeluarkan melalui ekskresi. Ekskresi ini ada macam-macam, tapi secara garis besar paling tinggi adalah di ginjal atau kidney. Ada juga ekskresi yang dikeluarkan melalui intestinal atau
saluran pencernaan di usus, dikeluar melalui usus, kemudian ada juga yang sebagian dikeluarkan melalui paru-paru, pernapasan, kemudian ada yang dikeluarkan melalui kelenjar keringat. Kemudian nanti ada yang diekskresinya produknya macam-macam. Nanti kalau yang dari liver bisa berubah nanti keluar melalui feses, hasil metabolisme dari liver keluar dari feses berupa biasanya dari feses ya kalau dari liver, tapi kalau yang ekskresi ini bisa berupa urin, bisa berupa penguapan uap nafas, kemudian ada keringat, kemudian dari kelenjar saliva atau air liur. Jadi pintu keluar dari obat itu ada dua, metabolisme ataupun melalui ginjal, tergantung jenis obatnya. Beberapa ada yang melalui fase metabolisme sebagian kemudian diekskresikan. Ada juga yang langsung dikeluarkan tanpa melalui proses metabolisme. Ada juga yang tidak melalui fase ekskresi, hanya langsung melalui liver ini saja menjadi inaktif. Nanti di beberapa obat ada juga yang obat-obat yang ketika masuk dia dalam kondisi tidak aktif atau prodrug ini atau istilahnya obat belum aktif ya, dalam kondisi calon bakal obat ini kita minumnya dalam bentuk calon bakal obat, kita minum kemudian baru menjadi aktif setelah mengalami fase metabolisme. Setelah mengalami metabolisme dia menjadi aktif, kemudian nanti di metabolisme lagi menjadi tidak aktif dan nanti akhirnya dikeluarkan. Nah, saya ambil contoh beberapa obat yang ketika di metabolisme ini ada yang masih aktif, kemudian di metabolisme lagi menjadi tidak aktif, baru akhirnya dikeluarkan. Contohnya di sini kita menggunakan adalah golongan glibenclamid. Glibenclamid ini obat untuk diabetes mellitus atau gula darah. Banyak kasus dari pengguna glibenclamid ini mengalami hipoglikemi akibat konsumsi dari glibenclamidnya. Glibenclamid ini biasanya digunakan sehari 1 kali karena dia hasil metabolismenya masih berupa metabolisme aktif. Masih nanti bisa kalian lihat sendiri nama metabolismenya apa kalau kalian tertarik. Jadi glibenclamid masih menjadi aktif dan ini masih hasil metabolisme pertama ini masih bisa untuk menurunkan gula darah di dalam tubuh. Baru kemudian nanti setelah di metabolisme menjadi inaktif. Setelah metabolisme menjadi inaktif ini alasan kenapa glibenclamid bisa bertahan lebih dari 24 jam karena mekanisme ini. Metabolismenya masih berupa metabolisme aktif. Kemudian selain itu ada juga beberapa obat yang lama atau tinggalnya lebih lama di dalam tubuh karena mekanisme deposit di beberapa jaringan tubuh. Misalnya di jaringan darah ada albumin tadi, kemudian ada di tulang dan lemak. Ini gambar skematis untuk proses farmakokinetik. Dimana yang pertama adalah absorpsi, jadi dari bentuk sediaan obat itu, dari sediaan obat baik itu tablet, kapsul ataupun yang lain-lain, dia akan mengalami disolusi terlebih dahulu, kemudian akan diabsorpsi dalam tubuh, di dalam darah. Sebagian ini ada tanda bolak-balik ya, artinya dia bisa kembali. Yang memberikan efek atau yang berkaitan dengan reseptor adalah obat yang dalam kondisi bebas atau free drug. Jadi dia tidak dalam keadaan berikatan dengan protein ataupun mengalami ionisasi. Jadi benar-benar dalam posisi bebas. Sebagian dari obat ini akan ketika jumlahnya banyak akan terbagi-bagi. Ada yang di daerah sel target. Nah, sel target ini misalnya adalah reseptornya tadi ya. Tempat kerja obatnya dia akan berikatan dengan reseptor. Ketika dia berikatan dia akan memberikan efek. Ini sifatnya reversible, jadi bisa kembali.
ketika dalam obat di dalam darah mulai habis, maka ikatan yang berikatan ini akan lepas dalam kondisi bebas dan akan mengisi posisi di sini. Ketika obat di sini habis, berarti efek obat akan hilang. Kemudian beberapa obat ada yang mengalami juga yang terdeposit di dalam jaringan. Ada yang terikat dengan jaringan, maka dia tidak akan mengalami metabolisme, ataupun kalau tidak ada reseptornya berarti dia tidak menimbulkan efek kalau di daerah sini. Kemudian di kondisi di darah ini ada juga yang berikatan dengan protein. Tadi contohnya albumin. Kemudian beberapa ada yang mengalami metabolisme. Nah, di sini ada yang mengalami metabolisme, ada yang langsung dikeluarkan atau diekskresi melalui urin. Biotransformasi atau dikenal dengan metabolisme ini nanti hasilnya sama. Jadi metabolisme ini juga tidak bisa dikeluarkan dengan sendirinya. Kalau dikeluarkan sendirinya kecuali melalui saluran empedu baru bisa, tapi kalau selainnya itu biasanya kembali lagi ke darah. Metabolit ini juga harus dikeluarkan melalui urin. Jadi karena di ginjal itu yang bisa keluar hanya yang sifatnya larut dalam air, maka semua senyawa yang masuk dalam tubuh kita yang sifatnya lemak, maka dia harus mengalami metabolisme atau fase biotransformasi sebelum akhirnya bisa dikeluarkan melalui urin. Masuk fase yang pertama di farmakokinetik tentang absorpsi. Di absorpsi ini adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian obat ke pembuluh darah. Jadi kalau misalnya obatnya itu digunakan per oral, maka dia akan terabsorpsi dulu dari sistem pencernaan masuk ke dalam darah. Atau kalau pemberian obatnya diberikan melalui suntikan, kalau intravena tidak ada absorpsi, tapi kalau melalui subkutan atau intramuskular, atau yang melalui, kita kenalnya melalui otot ya, atau biasanya kalau yang diperawat injeksi daerah bagian pantat. Nah, itu nanti akan mengalami absorpsi. Absorpsinya dari mana? Kalau yang injeksi intramuskular itu absorpsinya adalah mulai dari otot. Saya gambarkan dulu di sini. Nah, saya gambarkan di sini. Contohnya adalah sistem otot ya. Ketika diinjeksikan masuk ke dalam daerah sini, terdeposit di sini, maka dia akan mengalami adanya absorpsi. Dari deposit ini akan masuk ke pembuluh darah. Nah, ini namanya fase absorpsi. Nanti akan nampak di grafik pada kandungan obat di dalam darah. Nah, di absorpsi sendiri nanti ada istilahnya bioavailabilitas sama bioekuivalen. Jadi nanti ada istilahnya uji BABE. Uji BABE adalah uji bioavailabilitas dan bioekuivalen. Bioavailabilitas itu adalah tentang persentase obat yang berhasil masuk ke dalam pembuluh darah atau tubuh dibanding dengan total obat keseluruhan. Jadi idealnya memang ketika kita minum obat, semua obat akan masuk ke dalam tubuh kita. Artinya bioavailabilitasnya adalah idealnya adalah 100%. Hanya kenyataannya bahwa beberapa obat memiliki bioavailabilitas kurang dari 100%. Kok bisa kurang dari 100%? Contohnya saya gambarkan di sini adalah misal ada obat yang misalnya kita minum per oral. Ternyata pada saat kita minum per oral itu ada sebagian obat yang tidak terserap atau ikut di dalam cairan sistem pencernaan kita dan keluar melalui feses. Nah, kita tidak mungkin bisa mengukur obat yang terbuang melalui feses totalnya, tidak bisa dihitung. Cuman kita bisa ngitungnya dari persentase obat yang masuk di dalam darah dengan dosis awal yang kita berikan ke pasien tersebut. Nah, itu namanya persentase, itu adalah persentase bioavailabilitas. Kemudian nanti di bioavailabilitas juga ada yang istilahnya namanya first pass metabolisme. First pass metabolisme ini adalah ketika obat yang masuk di sistem pencernaan kita mengalami metabolisme di liver. Jadi obat yang seharusnya dia masuk di dalam darah tapi mengalami metabolisme terlebih dahulu di liver, baru akhirnya masuk di dalam darah. Jadi kalau saya gambarkan, mungkin
obatnya masuk 100% ke dalam tubuh, tapi karena termetabolisme sebagian yang aktif hanya tertinggal sekitar 70%. Ini untuk kasus beberapa obat tertentu mengalami first pass metabolisme. Jadi 30%-nya itu hilang mengalami metabolisme di dalam liver. Kenapa kok bisa termetabolisme melalui liver? Kok nggak bisa langsung masuk dulu ke dalam pembuluh darah? Alasannya untuk sebagian ini yang menjadi kelemahan pemberian oral adalah dari jaringan mulai dari esofagus sampai dengan mendekati rektum. Secara anatomi, semua peredaran darah yang dari sistem pencernaan tersebut akan mengalir bermuara semua ke dalam liver. Jadi hampir semua obat-obat yang digunakan secara peroral pasti akan melewati liver terlebih dahulu. Liver ada di sini ya. Jadi kalau kita menggunakan obat yang diminum secara peroral, pasti akan mengalami first pass metabolisme ini. Hampir semuanya sih, tidak semuanya, tapi hampir semuanya mengalami first pass metabolisme. Karena itu tadi, mulai dari anatomi dari bagian esofagus sampai dengan mendekati rektum ini, muaranya adalah di liver. Jadi bisa dibayangkan apabila terjadi penyakit liver atau misal sirosis, yang dimana terjadi penyumbatan pembuluh darah liver, akibatnya adalah semua aliran darah dari sistem pencernaan akan mengalami kebuntuan di arah di liver ini. Nanti yang menyebabkan pendarahan di sekitar pembuluh darah di semua sistem pencernaan. Akibatnya fatal. Oke, lanjut. Tadi sudah dibahas bioavailabilitas. Bioavailabilitas yang berikutnya adalah tentang bioekuivalen. Bioekuivalen adalah perbandingan bioavailabilitas obat yang produk aslinya dengan produk kopiannya. Jadi ini bioekuivalen adalah perbandingan antar obat dengan produk aslinya. Contohnya saya ambil contoh misal asam mefenamat. Asam mefenamat itu yang punya lisensinya atau yang pertama kali mengeluarkan adalah Ponstan. Jadi semua produk kopian atau mitunya asam mefenamat itu harus mempunyai bioekuivalensi yang sama dengan punyanya, bioavailabilitasnya harus sama seperti punyanya Ponstan itu tadi. Jadi sebenarnya ini bisa untuk menjawab beda nggak sih antara obat generik sama obat merek? Kalau dari ekuivalennya harusnya sama dengan produk dari produk aslinya, maka seharusnya tidak ada beda antara produk yang non generik sama yang generik. Lanjut, ini untuk tadi perbandingan kadar obat di dalam darah berdasarkan rute pemberiannya. Tadi kaitannya sama absorpsinya itu tadi ya. Di sini ini ada perbandingan beberapa konsentrasi obat dengan rute yang berbeda. Yang pertama adalah IV atau intravena. Mungkin kalau ada yang belum tahu IV itu apa sih? IV itu adalah sistem pemberian obat yang dimana dia dengan jarum suntik langsung ditujukan ke pembuluh darah, masuk dalam pembuluh darah balik. Kemudian di sini ada IP, intraperitoneal, atau masuk di jaringan di area rongga peritoneal, ini jarang biasanya. Kemudian ada IM, intramuskular, atau masuk di dalam jaringan otot. Kemudian yang paling rendah adalah peroral. Ini grafik yang ke atas ini adalah konsentrasinya, sementara ini adalah waktu time atau perbandingan waktunya. Ini injeksi atau jam pada saat obat itu masuk. Jadi bisa dilihat di sini, saya ambil contoh adalah IV. IV di dalam, karena dia diinjeksikan langsung masuk ke dalam darah, maka di dalam darah kadarnya akan langsung tinggi. Jadi dia tidak ada absorpsi, langsung tinggi dan langsung mengalami fase eliminasi dan akhirnya hilang. Berbanding balik dengan IP intraperitoneal sama intramuskular, di sini ada absorpsi, dia naik dulu kadarnya naik di dalam darah, kemudian akhirnya mengalami turun.
Tapi masih lebih cepat dibanding dengan secara peroral. Kalau peroral dia harus mengimbangi antara absorpsi sama eliminasinya. Ini alasan kenapa kok tingginya nggak sama antara yang peroral dengan yang intravena atau yang intramuskular. Karena absorpsinya lambat, dia harus mengimbangi antara jumlah yang masuk sama dengan konstanta jumlah yang keluar. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan obat. Yang pertama adalah sifat dari fisikokimianya. Di sini ada tingkat ionisasi, tingkat kelarutan, sifat kimia obatnya itu sendiri. Kemudian ada formulasi dari sediaan farmasi. Jadi nanti beda antara yang sediaannya itu dibuat antara sediaan larutan sama tablet. Dimana nanti kalau misalnya dibuat larutan, pasti dia akan tidak mengalami fase disolusi atau pelarutan, tapi langsung mengalami absorpsi kalau yang obat-obat yang sifatnya larutan. Tapi kalau obat tablet, maka obat tabletnya itu harus fase pecah dulu. Habis dari fase pecah, larut di dalam air, kemudian baru bisa dikonsumsi, diabsorpsi di tubuh. Yang kedua, faktor kedua adalah faktor yang berhubungan dengan pasien. Pertama bisa dari jalur rute pemberian obatnya, kemudian luas atau vaskulasi permukaan penyerapan. Ini contohnya untuk yang secara topikal ya, atau pemberian di atas di kulit. Jadi kondisi pasiennya itu bisa berbeda-beda. Misal ada yang pembuluh darah dekat kulitnya itu vaskularitasnya baik atau bisa sampai nampak di jaringannya, itu absorpsinya bagus. Tapi kalau misalnya yang enggak, absorpsinya juga akan turun juga. Kemudian ada keadaan penyerapan permukaan, ini nanti juga beda-beda. Contohnya biasanya di kulit. Kalau misalnya di kulit antara yang perlu istilahnya yang butuh yang lembab untuk obat-obat yang larut dalam air, dia perlu kondisi kulit yang lembab, maka nanti juga akan mengaruhi absorpsinya dan seterusnya, masih banyak lagi. Nah, ini tadi penjelasan yang berhubungan dengan faktor yang mengaruhi penyerapan, contoh yang kaitannya dengan pasiennya. Ini tentang rute pemilihan obatnya. Jadi antara perbandingannya antara yang IV, inhalasi, IM oral, dan dermal, absorpsinya paling cepat adalah dari IV karena dia tidak melalui absorpsi langsung masuk ke pembuluh darah. Kemudian inhalasi juga cepat karena dia permukaannya cukup luas. Di paru-paru ini punya banyak rongga, luas permukaannya, dan lembab dan dekat sekali dengan pembuluh darah. Kemudian disusul yang lebih lambat adalah intramuskular. Ini kaitannya tadi dengan pembuluh darah juga. Kemudian oral ini lama. Alasan oral ini lama karena dia harus larut terlebih dahulu di sistem pencernaan, kemudian baru diabsorpsi. Kemudian yang paling terakhir adalah dermal. Dermal itu daerah kulit. Ini karena lapisan kulit kita yang tebal, ada lapisan keratin, biasanya absorpsinya jauh lebih lama. Ini luas permukaan vaskularitas bisa dibaca sendiri. Tingkat sirkulasi umum juga beda. Misal pada kondisi shock atau shock itu intinya dimana peredaran darah itu diutamakan di sistem organ-organ vital. Contohnya di otak, paru-paru, jantung. Jadi di bagian kulit atau bagian biasanya paling kaki pasti sirkulasinya paling buruk. Kemudian ini contohnya faktor intrinsik lambung. Misalnya dari kondisi patofisiologinya juga ketika pada pasien yang kondisi gangguan sistem pencernaan pasti absorpsinya juga akan terjadi penurunan. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, first pass metabolisme. Jadi ada efek
metabolisme prasistemik. Jadi sebelum obat itu masuk ke sistemik peredaran darah, dia mengalami metabolismenya yang pertama. Jadi yang tadinya itu harusnya masuk dalam kondisi aktif, karena di metabolisme yang aktif hanya tersisa 70%, 30%-nya termetabolisme, sehingga efek obatnya atau kadar obatnya nanti menurun, berimbas kepada efek obatnya juga akan menurun. Biasanya untuk jenis-jenis obat yang mengalami first pass metabolisme, dosisnya akan ditambah. Ini contohnya ada efek lulus pertama, misalnya dari benzil penisilin dianjurkan oleh keasaman lambung oleh enzim pencernaan. Jadi ada ini mungkin translate-nya kurang bagus ya. Jadi pada saat ada metabolisme selain di hati, misalnya ada benzil penisilin dianjurkan oleh keasaman lambung. Jadi untuk obat-obat benzil penisilin biasanya diberikan secara intravena untuk menghindari kerusakan oleh sistem asam lambung yang dihasilkan dari lambung. Kemudian insulin sendiri juga nggak bisa diberikan secara peroral karena dia akan mengalami pencernaan, karena dia protein mengalami pencernaan oleh enzim pencernaan. Dianggapnya ini adalah protein makanan, jadinya ketika senyawa ini pecah, dia fungsinya tidak lagi menjadi insulin. Terus ini ada first pass di hati, contohnya lidocain, kehancuran total sehingga tidak efek. Nah, contohnya untuk lidocain ini biasanya diberikan juga secara intravena dan jarang diberikan secara oral karena hampir sebagian besar ini berarti total tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, nanti ada beberapa pengatasan untuk mengatasi first pass metabolisme ini selain mengganti rute. Kalau tadi di anatomi saya jelaskan bahwa semua sirkulasi darah di sistem pencernaan itu akan bermuara di liver. Tapi ada contohnya di rektum sama di rongga mulut itu langsung ke sistemik. Jadi dia tidak mengalami di liver. Nah, biasanya untuk obat-obat yang diletakkan di bawah lidah, terus di samping pipi, bukal, itu tidak mengalami first pass metabolisme. Itu salah satu juga mengatasi first pass metabolisme ini. Masuk ke distribusi obat. Distribusi obat ini kaitannya kental sama dengan konsentrasi obat di dalam darah. Distribusi obat adalah perpindahan dari obat dari kompartemen sentral darah ke kompartemen peripheral. Di sini ada gradien konsentrasi, perbedaan konsentrasi kekuatan yang mendorong obat itu untuk bergerak. Jadi kayak sistem kalau yang di pertama dulu pernah saya ajarkan, di video yang pertama saya ajarkan tentang proses difusi. Nah, itu ada di sini. Jadi migrasinya karena perbedaan konsentrasi. Yang mempengaruhi yang pertama ionisasi. Jadi semua senyawa yang mengalami ionisasi, bagi yang masih bingung ionisasi itu apa, contohnya adalah NaCl ya, atau garam. NaCl itu dalam kondisi padat dia akan masih terbentuk dalam bentuk padatan. Tapi dalam kondisi dia terlarut dia akan pecah menjadi Na+ dan Cl-. Nah, kondisi Na+ dan Cl- ini menyebabkan dia tidak bisa menembus sel membran karena dia bermuatan. Di video saya yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan tentang molekul bermuatan itu tidak bisa menembus membran semi permeable. Kemudian yang berikutnya adalah ukuran molekul. Ini erat kaitannya untuk perpindahan di sel membran. Ukuran molekul contohnya adalah glukosa atau gula. Gula punya molekul yang sangat besar, lebih dari 60 dalton kalau nggak salah. Dia tidak bisa menembus membran. Nah, alasan kenapa kok glukosa masih bisa beredar di dalam darah dan masih digunakan bisa menembus membran, karena untuk yang ukuran molekul besar ini dia punya transport khusus. Kalau di anatomi nanti jalurnya gula dia punya
mekanisme transport protein tersendiri. Jadi transport difusi tapi menggunakan fasilitas seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, ada GLUT1 sampai dengan GLUT8. Kemudian untuk yang berikutnya adalah ikatan protein dengan plasma. Di distribusi ini kaitannya obat dengan plasma ini ada kelebihan ada kekurangannya. Ketika obat dia berikatan dengan plasma, dengan protein plasma, maka kadar obat bebasnya itu akan turun. Karena sebagian obat akan berikatan dengan protein, tapi nanti di belakang dia punya deposit yang cukup banyak, deposit atau cadangan yang cukup banyak di proteinnya. Jadi obat yang di dalam darahnya itu habis, tapi nanti masih punya cadangan. Sederhananya seperti ini. Contohnya ini saya gambarkan, saya punya sebuah gelas. Jadi distribusi itu gambarannya adalah konsentrasi. Jadi volume di dalam tubuh menggambarkannya sih seperti volume, misal andaikan volume darah atau volume cairan di dalam tubuh kita 500 mili. Kemudian di sini saya punya paracetamol 500 mg, maka kalau tubuh itu isinya, anggap saja seluruh tubuh ini isinya hanya air saja ya, seluruh tubuh kita manusia hanya berisi air saja. Dan kalau dituangkan dalam sebuah gelas itu misalnya di sini saya gambarkan adalah supaya angkanya gampang adalah 500 mili. Kemudian ketambahan obat 500 mg paracetamol, maka kadar obat di dalam tubuh kita kurang lebih adalah sekitar 1 mg per liter. Ini untuk konsentrasi di dalam tubuh. Nah, kenyataannya karena sebagian itu ada protein di dalam darah, ada banyak protein, ada banyak tulang, lemak yang bisa mendeposit itu, akhirnya anggapannya yang tadinya 500 mili karena ketambahan di sini ada protein, saya buat seperti tahu gini, tahu kotak gini, yang tahu kotak ini bisa menarik molekul obat untuk terdeposit yang tadinya harusnya konsentrasinya 1 mg per liter, karena sebagian terikat, maka konsentrasi 500 mg ini ada yang berikatan di protein, akhirnya konsentrasi ini turun menjadi 0,5 mg per liter. Nah, ini volumenya ya, volumenya tadi 500 karena ada ini, jadi sama seperti saya punya air yang tadi 500 mg berubah menjadi 1000 mili atau 1000 liter ya, 1 liter ya. Jadi konsepnya dengan adanya protein ini dia meningkatkan volume distribusi di dalam darah. Yang tadinya cairan darah cuman volume pelarutnya cuma 500 mili karena berikatan dengan protein, meningkatkan volume distribusi menjadi 1000. Jadi konsentrasi yang tadi 0,5 ini setara dengan pelarut yang 1000 mili ini. Ini untuk konsep dasar farmakokinetik tadi. Nanti sebenarnya ada kompartemen 1 sampai kompartemen 4 yang menggambarkan ikatan protein dengan obat ini di dalam darah. Ini untuk hitung dosis juga kaitannya nanti. Volume distribusi ini tidak sama dengan volume distribusi obat, tidak sama dengan volume cairan di dalam darah. Kenapa kok tidak sama? Karena di dalam volume cairan darah ini ada juga yang namanya protein-protein ini yang bisa meningkatkan volume distribusi sebuah obat. Ya, gambaran sederhananya seperti ini tadi ya, 500 mili karena ketambahan satu protein ini seolah-olah cairannya menjadi 1000, padahal cairannya sebenarnya tidak sebanyak itu. Yang berikutnya ini kaitannya tentang perbedaan aliran darah di seluruh tubuh ya. Jadi untuk aliran darah di seluruh tubuh kita itu tidak sama. Akibatnya distribusinya di dalam tubuh kita itu juga tidak rata, tidak idealnya harusnya rata semua ya di dalam tubuh kita, merata. Ketika kita ambil di daerah jaringan kaki itu konsentrasi obatnya sama seperti jaringan ketika kita ambil contoh di daerah tangan
Itu idealnya seperti itu, tapi kenyataannya adalah ada perbedaan aliran darah yang menyebabkan distribusi obat itu tidak semuanya sama. Kemudian untuk penjelasan yang terakhir, yang poin 5 ini, kehadiran transporter spesifik jaringan ini juga mempengaruhi dari distribusi obat. Transporter spesifik ini contohnya tadi seperti saya ambilkan di glukosa, itu yang namanya GLUT ya. Jumlah GLUT itu ketika saya kemarin menggambarkannya, nah ini kemarin saya menggambarkannya, ini contohnya adalah membran. Kemudian saya punya 3 GLUT di sini, tiga protein transport yang menyebabkan dia bisa menyebabkan perbedaan distribusi adalah ini jumlah dari GLUT-nya ini. Ketika saya punya glukosa, anggap saja glukosa ini 1 m 1 molar ya, itu masih bisa, ketika jumlahnya hanya 1, dia masih bisa menembus di gerbang 1 ini. Ketika saya punya 1 molar lagi gula, maka si molekul kedua ini, glukosa ini, masih punya jalur gerbang kedua. Ketika saya punya lagi 1 molar ini, masih ada jalur ketiga. Nah, permasalahannya adalah ketika konsentrasi glukosa ini bertambah. Ketika saya punya 1 molar lagi, sementara gerbangnya hanya ada 3, di sini saya punya 4 molekul glukosa yang menanti, dan di sini hanya ada 3. Nah, di sini mulai timbul antrian, apalagi sampai muncul 5 sampai 6. Nah, ini yang namanya disebut kalau misalnya di tol itu namanya bisa menyebabkan kemacetan dan antrian dan sebagainya. Nah, ini yang namanya disebut sebagai kejenuhan kejenuhan dari transport protein ini tadi. Nah, kalau adanya kejenuhan ini, distribusinya pun akan terganggu dan menyebabkan kadar obat di dalam darah itu bisa, yang tadinya kalau grafiknya itu bisa landai semacam ini, karena mengalami kejenuhan transport protein itu tadi, akan berubah menjadi naik. Nah, ini kalau glukosa masih bisa aman, tapi kalau misalnya ini terjadi pada obat, maka konsentrasinya akan cepat naik di konsentrasi toksik, menyebabkan pasien mengalami keracunan dari obat. Dosisnya bisa sangat tinggi, berbahaya. Nah, makanya ini beberapa obat yang memerlukan mekanisme transport protein, kalau sampai terjadi kejenuhan, dia akan menyebabkan kadar yang meningkat di dalam darah. Nah, berikutnya volume distribusi. Ini tadi saya jelaskan tadi, volume distribusi itu didefinisikan adalah volume cairan yang dapat melarutkan obat. Jadi kalau tadi saya gambarkan ini sebuah gelas adalah 500 mili, saya punya paracetamol, maka satu yang dikatakan volume distribusi adalah volume yang dapat melarutkan obat itu tadi. Nah, volume cairan yang melarutkan ini anggap aja seperti tubuh kita, seperti cairan, seperti satu gelas ini. Tapi karena tubuh kita realitasnya adalah terjadi berbagai macam campuran, itu tadi menyebabkan volume distribusi tidak sama seperti dengan volume cairan darah atau cairan tubuh ya, tidak sama. Jadi volume distribusi perlu dihitung karena terkait sama dengan proteinnya yang ikut melarutkan obat itu juga. Yang berikutnya, metabolisme atau biotransformasi. Biotransformasi bisa berupa perubahan kimiawi dari obat di dalam tubuh. Nah, ini mumpung kita fokus ke metabolisme, jadi metabolisme nanti ada dua ya. Kalau di biotransformasi ini ada 2 fase, tapi yang saya maksud di sini 2 ini adalah tentang perubahan dari obatnya itu. Jadi proses metabolisme itu bisa jadi yang tadinya obat itu aktif menjadi tidak aktif, ataupun sebaliknya yang tadi tidak aktif menjadi aktif. Di obat itu nanti ada 2 tadi ya. Kalau misalnya
tadi yang aktif menjadi tidak aktif itu obat biasa, tapi kalau yang tadinya tidak aktif kita minum dalam kondisi istilahnya prodrug atau calon obat di metabolisme kemudian menjadi obat aktif. Kemudian nanti ada lagi pertama yang contohnya glipenkelamid tadi saya jelaskan. Glipenkelamidnya aktif di metabolisme fase pertama menjadi masih aktif, kemudian di reaksi metabolisme kedua baru menjadi tidak aktif. Semua cairan senyawa yang masuk di dalam tubuh kita layaknya harus dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi misalnya beberapa senyawa ada yang sifatnya susah untuk dikeluarkan dari tubuh manusia, maka dia akan menjadi potensi karsiogenik. Contohnya kalau mau coba ya paling yang punya sifat sangat nonpolar ialah sangat polar adalah contoh, sangat nonpolar adalah atau yang larut lipid misalnya formalin. Nah, formalin itu sangat susah di metabolisme, akhirnya menumpuk di dalam cairan tubuh, nanti akhirnya berubah menjadi jaringan sel kanker. Nah, nanti jangan bingung dengan istilah nonpolar sama polar. Nonpolar kalau kalian kenal itu di kimia, nonpolar artinya dia kalau saya gambarkan gugusnya di sini, saya punya dua senyawa H berikatan dan bentuknya itu sama. Nah, ini dikatakan non-polar. Nah, sementara kalau dikatakan polar, artinya dia ada permuatan. Misalnya di sini H plus, ini Cl-2. Nah, ketika berikatan maka cenderung membesar salah satu gugus di sini lebih besar. Kalau ini kan simetris. Kalau ini mencongol lebih besar. Nah, ini disebut katakan senyawa polar. Senyawa polar ini identik dia larut dalam air, sementara non polar ini sangat susah larut di dalam air atau sifatnya mirip lemak minyak. Nah, untuk yang di metabolisme ini adalah senyawa-senyawa yang sifatnya non polar atau larut di dalam lemak. Tujuannya dibuat menjadi lebih polar supaya tidak larut di dalam lipid tapi mudah larut, kebalikannya mudah larut di dalam air. Kalau sudah mudah larut di dalam air, dia bisa dikeluarkan melalui urin sehingga tidak diserap kembali dalam tubulus ginjal dan diserisikan melalui urin atau melalui keringat. Bisa juga melalui pernapasan dari paru-paru, itu juga bisa sama-sama menghasilkan uap. Nah, untuk jalur metabolisme ini yang paling utama untuk termasuk juga dari obat adalah di hati. Selainnya itu di ginjal ada, di usus ada, paru-paru ada, plasma ada, cuman jumlahnya sangat kecil. Nah, untuk fase metabolisme sendiri ada dua ya. Fase 1 non sintetis, yang fase 2 sintetis. Dihasilkannya adalah bisa metabolit aktif, bisa metabolit yang tidak aktif. Fase 2 sebagian besar adalah reaksinya konjugasi. Metabolisme sebagian besar tidak aktif kecuali beberapa obat. Jadi ada juga nanti yang di sini masih aktif, kena metabolisme kedua juga masih aktif. Ini buat kalau yang mau mendalami lebih dalam lagi. Ini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Ada yang pertama ada interaksi obat lain, bisa juga dengan makanan, kemudian ada alkohol, variasi genetik. Jadi nanti saya jelaskan di bawah. Ada juga kondisi gizi, kemudian dosis dan usia. Nah, ini contohnya adalah interaksi obat. Di interaksi obat dengan obat lain biasanya macam-macam. Ada yang sifatnya induksi, ada yang sifatnya hambatan. Yang dimaksud induksi ini adalah beberapa obat itu meningkatkan sintesis, intinya metabolismenya
yang gara-gara ada obat satu, jadinya obat satu jadi lebih cepat metabolismenya. Di sini contohnya kalau ini tampilan sini alkohol. Jadi uh, ketika ada penggunaan obat, terus yang menggunakan itu adalah orang-orang yang sering mengkonsumsi alkohol, maka akan terjadi induksi enzim. Jadi obat itu akan lebih cepat mengalami metabolisme. Yang dimaksud induksi enzim adalah percepatan metabolisme. Kemudian lawannya dari percepatan metabolisme ada juga yang beberapa obat yang mengalami penghambatan metabolisme. Contohnya apa? Yaitu kan karena tadi metabolisme obat itu dilakukan di liver. Liver sifatnya hampir semua metabolismenya dilakukan oleh protein. Jadi jumlahnya terbatas ya. Ketika yang di metabolisme itu hanya satu jenis obat, semuanya sesuai seperti teorinya. Jadi metabolismenya normal. Tapi ketika penggunaan obat lebih dari satu dan semua obatnya sama-sama di metabolisme, maka akan menyebabkan terjadi antrian di liver, kejenuhan protein di liver. Jadinya beberapa obat akan mengalami pelambatan metabolisme. Efek dari keduanya ini apa sih? Ini efek keduanya berkaitan sama konsentrasi di dalam darah, begitu juga dengan efeknya. Kalau yang ini tadi karena dia dipercepat, maka dosisnya akan cepat hilang. Dosisnya akan cepat hilang, efeknya juga akan cepat hilang. Begitu juga ini dosisnya akan lama. Dosisnya akan lama akan hilang, akhirnya efeknya juga akan lama hilang. Permasalahannya adalah beberapa di medis nggak memahami tentang metabolisme hambatan enzim ini, yang ketika obat itu diberikan secara individual, maksudnya hanya satu jenis obat, sehari diberikan 3 kali. Tapi ketika diberikan bersama dengan obat lain, pemberian obatnya tetap sama, sehari 3 kali. Yang terjadi adalah penumpukan obat yang menyebabkan dosis obat menjadi toksik atau menjadi racun. Nah, variasi genetik ini di penelitiannya ada ya, antara orang Eropa, Asia, kemudian ada Afrika. Kalau karena kita umum di Indonesia, kurang lebih antara individual sama. Tapi begitu juga ketika kita dihadapkan dengan pasien yang datang dari luar negeri, misal keturunan dari Amerika, Afrika, orang Eropa, maka akan terjadi perubahan dosis obat. Begitu juga ketika kita semisal harus berpergian ke luar negeri, kemudian kita cari obat, perhatikan lagi untuk dosisnya. Biasanya beberapa obat ada yang dosisnya disesuaikan untuk kondisi di negaranya masing-masing. Yang ketiga, faktor metabolisme yang mempengaruhi adalah kondisi keadaan gizi setiap orang. Jadi ini jelas kalau ketika kondisi keadaan gizinya memburuk, hampir semua metabolisme juga akan terganggu. Kemudian dosis yang tinggi, ketika diberikan dosis tinggi akan menyebabkan kejenuhan enzim metabolik. Contohnya tadi protein ya. Proteinnya cuma 3, ternyata yang datang lebih dari 3. Akhirnya menyebabkan akumulasi obat dan menyebabkan dosis menjadi toksik. Usia ini juga berpengaruh pada pasien tua dan bayi, maka menyebabkan harus adanya penyesuaian dosis. Contohnya pada pasien tua biasanya sudah terjadi penurunan fungsi ginjal, fungsi liver, mengakibatkan biasanya metabolisme juga akan mengalami penurunan. Setelah tadi di metabolisme, masuk ke fase eliminasi atau ekskresi. Beberapa obat ada yang tidak mengalami fase metabolisme, tapi langsung dieliminasi. Contohnya adalah contohnya vitamin C. Vitamin C itu tidak mengalami metabolisme, tapi langsung diekskresikan melalui urin. Kemudian ada juga asetil salisilat
biasanya digunakan untuk penurun panas, dia 90%, 99% dikeluarkan atau diekskresikan melalui urin. Terakhir ini tentang terminologi farmakokinetik. Jadi di farmakokinetik nanti ada istilahnya, masih ada, selain ini masih ada lagi sih istilahnya, cuman ini secara umum ada tentang eliminasi half time atau waktu setengah waktu. Biasanya sebutnya H setengah. Digambarkan kalau di buku ada lambang H setengah atau HL setengah. Yaitu istilahnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan kadar obat dalam darah hingga 50%-nya. Waktu T setengah obat. Jadi ini waktu yang dibutuhkan untuk obat di dalam darah yang tadinya 100% menjadi tinggal 50%-nya. Kemudian ada volume distribusi, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada clearance, yang ini translate-nya agak salah ya. Clearance itu adalah volume darah yang dibersihkan dari obat per unit waktu. Nah, clearance ini nanti saya gambarkan. Ini udah saya tambahkan clearance, saya benarkan clearance, dan saya tambahkan beberapa istilah lain. Clearance ini, jadi clearance itu adalah volume darah yang dibersihkan dari obat per unit waktu. Jadi volume darah yang dibersihkan. Saya gambarkan simpelnya seperti ini. Contohnya ini tadi sama ya, satu gelas 500 ml air dengan obat, kandungan obat di dalamnya 500 mg obat. Jadi secara garis besar konsentrasinya adalah 500 mg per 500 ml. Jadi konsentrasinya 1 mg per mili. Nah, yang dimaksud clearance itu adalah ketika pembersihan obat di dalam darah ini seperti ini. Nah, volumenya di dalam darah tetap sama, tapi diambil dari yang 500 mili ini, diambil 100 mili yang mengandung obat, kemudian saya tambahkan lagi 100 mili air murni yang sudah dibersihkan obatnya. Habis dari sini yang mengandung obat, dibersihkan obatnya, kemudian kembali lagi ke dalam sini. Nah, jadi secara garis besar konsentrasinya akan mengalami penurunan. Perhitungan penurunannya gimana? Nah, yang tadi konsentrasinya 500 mg, kemudian di sini bersihkan 100 mg, karena konsentrasinya segini, maka 100 mg, 100 mili ini, 100 mili cairan ini mengandung 100 mg. Jadi yang tadinya 500 karena dibersihkan 1000 jadi tinggal 400. Konsentrasinya adalah tinggal 4,5 mg per mili atau setara dengan 0,8 mg per mili. Nah, kembali lagi masuk ke clearance, fase clearance yang berikutnya, pembersihan darah berikutnya. Dia ambil 100 mili lagi yang mengandung obat, kemudian cairan yang sudah bersih obat akan dikembalikan lagi masuk ke dalam ini hingga volumenya tetap sama 500, tetapi kadar obatnya sudah turun. 100 mili ini mengandung 80 mg obat. Ini hitungan ini dari mana? Hitungan ini dari ini 0,8 mg per mili, karena tadi yang diambil ada 100, tinggal dikali 100, maka dapat bahwa 100 mili yang dibersihkan ini adalah 80 mg. Jadi konsentrasi kita yang punya saat ini telah turun menjadi 320 mg per 500. Tinggal hitung sendiri, maka ini konsentrasi bersihan darah di obat di dalam darah. Nah, yang dimaksud clearance ini adalah volume ini. Volume cairan darah yang dibuang ini 100 mili. Nah, yang dimaksud clearance itu tadi adalah volume darah yang dibersihkan dan dikembalikan lagi ke dalam darah. Kemudian istilah farmakokinetik lain ada duration of action. Ini kaitannya sama lama kerja obat. Kemudian ada juga istilah tentang onset of action. Ini kaitannya tentang lama munculnya efek obat setelah pemberian obat. Jadi kita minum obat jam ke-0, terus baru muncul efeknya itu setelah jam keberapa.
Itu untuk definisi dari onset of action. Sekian untuk yang farmakokinetik.